saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita semua untuk memahami sesuatu yang luar biasa. Siapapun kita, kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Semua harus jadi pendeta? Tidak, tapi kita buat sesuatu. Ini yang firman Tuhan yang akan kita perhatikan sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan bersama. Tolonglah kami supaya kami punya hati yang kalau kami sudah tolong oleh Tuhan, kami harus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 8 ayat 14 dan 15. Matius pasal 8 ayat 14 dan 15, demikian bunyi firman Tuhan. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Amin. Oh, luar biasa firman Tuhan, saudara sekalian. Amat sangat jelas. Ibu mertua Petrus tentu saja sudah tua, tetapi dia masih punya hati untuk melayani Tuhan. Tetapi sekarang dia terbaring sakit. Kalau kita baca referensi yang sama dalam Injil Lukas, karena Lukas seorang dokter, dia katakan ibu mertua Petrus itu demam keras atau demam panas. Jadi sakit benar-benar dia itu, sehingga tidak bisa duduk dan tidak bisa bantu bikin roti untuk Yesus dan 12 muridnya. Lumayan saudara sekalian, 13 orang kemudian harus dilayani, disiapkan makanan, disiapkan lauk pauknya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itu yang saya ingin tolong kita semua untuk mengerti firman Tuhan ini. Dan Yesus melihat kondisi itu. Dia bukan minta dilayani saudara sekalian, tapi dia tentu saja melihat ibu mertua dari muridnya sakit, dia pegang tangannya. Pegang tangannya, kemudian ibu itu langsung sembuh. Sesudah sembuh, dia melayani Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita dipulihkan secara ekonomi?
Nah, saya mengajak kita semua hari ini, tolong mengerti hal yang sama. Kalau dulu sudah terpuruk, kemudian Tuhan beri sudah berkat berkelimpahan. Dengar apa yang saya katakan sekarang. Jangan lupa berbagi dengan gerejamu. Setidak-tidaknya berikanlah persepuluhan kepada Tuhan. Saya begitu, saudara sekalian. Siapa terima berkat yang khusus, saya selalu berikan persepuluhan. Nah, kemudian kami juga pernah pelayanan di pedalaman, saudara sekalian. Kami mendapatkan berkat Tuhan, misalnya beras. Satu kali kami habis saya kebangun rohani, saya mendoakan seorang bapak yang kurang waras, kemudian dia sembuh. Tahun itu dia berladang dan hasilnya banyak sekali, dan dia bawa beras 5 karung 25 kilo ke rumah kami. Lalu siapa yang bisa makan sebanyak itu? Saudara ingat, beras kampung itu cepat rusak. Sehingga kalau kami simpan sampai setahun, pasti sudah rusak. Oleh sebab itu kemudian akhirnya saya bagikan dengan orang lain, hamba Tuhan yang lain. Kami hanya ambil 1 karung saja. Itu pun waktu saya dengan ibu, waktu itu belum ada putra kami dasa. Jadi kami kemudian makan itu pun sudah hampir rusak setelah kami makan beberapa bulan. 25 kilo itu untuk kami berdua, itu cukup untuk 2 bulan, 3 bulan. Karena bukan hanya itu makanan kami kan, juga ada kue-kue dan lain-lain diantar oleh jemaat. Saudara pemirsa, mari kita menjadi orang yang sesudah mengalami mujizat, apa itu keuangan, atau bagaimana kalau dengan rumah tangga? Sama juga. Bila engkau sudah ditolong oleh Tuhan dalam rumah tanggamu, kami pernah menolong orang di Jakarta, saudara sekalian, yang sudah berpisah rumah tangga itu, kami layani, kami bimbing, kemudian bersatu kembali rumah tangga itu, dan ibu rumah tangganya kemudian tergerak hati, sekolah teologi dan menjadi hamba Tuhan, sarjana teologi, dan kemudian dia menjadi pendeta jemaat di salah satu gereja besar di Jakarta. Itulah yang saya maksudkan. Kalau engkau dipulihkan dalam rumah tangga, engkau wajib menceritakan pada semua orang bahwa rumah tanggamu serumit apapun benang kusut itu masih bisa diurus oleh Tuhan. Bagi Tuhan kan tidak ada yang mustahil, kata firman Tuhan dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Jadi dalam segala bidang kehidupan. Dari sini ibu mertua Petrus itu luar biasa, saudara sekalian. Mari kita lihat lagi ayat firman Tuhan ini. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Apa cuma itu yang sakit demam di sekitar tempat itu atau di Kapernaum itu? Tidak, saudara sekalian. Banyak orang yang sakit juga. Nanti juga dipulihkan oleh Tuhan. Tapi yang nomor satu kenapa? Karena Petrus melayani Tuhan. Oleh sebab itu kalau saudara melayani Tuhan, engkau tidak pernah rugi, dan juga keluargamu yang lain tidak pernah rugi. Ketika saya berangkat melayani pekerjaan Tuhan, saudara sekalian, saya berpikir tentang bagaimana nasib, atau katakanlah demikian ya, bagaimana orang tua saya, ayah saya sudah tua. Siapa yang nanti merawat dia? Karena saya disayang oleh ayah saya dan ibu saya, saya selalu bantu mereka. Misalnya ibu saya waktu dia masih hidup, waktu saya berangkat sekolah teologi, ibu saya sudah meninggal. Ibu saya misalnya, kalau saya libur, ibu saya bersorak-sorak. Kenapa? Saya bisa sampai menumbuk padi bantu ibu saya. Karena ibu saya sudah tinggal sendirian. Keluarga yang lain sudah, abang-abang saya sudah menikah. Kami 3 yang paling terakhir juga semua sekolah. Abang saya waktu itu sekolah di APDN. Adik saya kemudian dia sekolah di, waktu dulu ada SMK, itu disebut SMKP, setingkat dengan SMP. Jadi kalau saya pulang, ibu saya bersorak-sorak. Ya memang ada tinggal dekat tempat itu kakak saya yang dulu merawat saya waktu saya masih kecil. Tapi dia terbatas, dia juga harus mengurus rumah tangganya. Jadi saya datang kemudian ambil kampak, ambil gergaji, atau kami di kampung biasanya beliung namanya, potong pohon, gergaji, buat
ambil kayu bakar, cukup untuk ibu saya setahun, saudara sekalian. Boleh saya tanya kepada orang-orang yang masih mengenal saya, itu kerjaan saya. Kemudian jemur padi, kemudian kisar sendiri, kemudian kakak saya yang menumbuknya menjadi beras. Itu luar biasa, saudara sekalian. Karena saya tahu ibu saya sudah berjasa merawat saya, memelihara saya. Itu prinsipnya. Tetapi di sini apa sebabnya? Kenapa cepat ditolong oleh Tuhan? Karena mertuanya, ibu mertua Petrus tadi, dan dia menantunya adalah orang yang melayani Tuhan. Begitu prinsipnya untuk kita sekalian. Bila saudara punya anak sulung harus serahkan pada Tuhan, jangan kalian khawatir. Ya, nanti Tuhan akan berikan lebih banyak anak-anak yang bantu kalian sesudah tua. Jadi inilah prinsip hidup kita. Apapun yang kita alami dengan mujizat Tuhan, buat yang sama supaya menjadi berkat bagi orang lain. Yang terakhir saya ingin bacakan untuk kita semua, apa katanya? Sesudah itu ayat yang ke-16, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang kerasukan setan, dan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Maksudnya apa, saudara sekalian? Bila engkau disembuhkan, engkau harus menjadi berkat besar bagi semua orang yang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Tolong kami sesudah mengalami mujizat Tuhan, kami tidak berdiam diri. Sudah kami disembuhkan, kami tidak berdiam diri, tapi kemudian mulai mengajak orang datang kepada Yesus. Karena di sana ada kesembuhan yang sejati, ada mujizat yang sejati, ada berkat berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.